Sebelumnya terima kasih Ustadz Kak Faula sudah dikasih kesempatan untuk bercerita. Nama saya Alivia, saya seorang single parent dengan satu anak. Sebelumnya di sini saya bukan bermaksud untuk membuka aib ya Ustadz ya. Saya ingin sharing karena saya belum menemukan titik ketenangan saya gitu loh. Sebelum saya bercerita, saya berpisah dengan mantan suami saya. Saya menikah waktu itu memang kebetulan saya nikah di umur yang masih sangat muda dengan harapan karena saya kan nggak pengen pacaran lama-lama gitu Ustaz, bisa ibadah juga gitu. Ternyata berjalannya waktu di dalam pernikahan saya merasa nggak ada ibadah sama sekali. Nggak ada ibadah dan saya ngerasa saya berjalan sendirian di dalam rumah tangga saya ini. Saya nggak berharap banyak sama suami saya Ustadz, saya bahkan nggak pernah menuntut keuangan gitu karena saya kebetulan juga bekerja dari sebelum menikah saya bekerja, saya bisa mencukupi diri saya sendiri. Saya cuma pengen punya suami yang bisa menuntun saya, membimbing saya, saling melengkapi lah Ustadz istilahnya gitu ya. Tapi sama sekali saya tidak dapatkan sampai berjalan hampir 6 tahun. Akhirnya saya melahirkan anak. Dengan harapan juga dia berubah, tapi ternyata selain dia gagal menjadi suami, dia pun gagal menjadi seorang ayah. Mental saya udah nggak kuat karena saya ngurusin semua sendiri, anak, rumah tangga juga, saya bekerja. Jadi saya ngerasa saya udah nggak kuat mental, udah nggak kuat fisik. Akhirnya saya memutuskan untuk berpisah di tahun lalu. Tapi dari pihak sana berusaha untuk meyakinkan dia bisa berubah. Gitu, dia bisa berubah. Saya nggak mau karena saya benar-benar untuk melihat muka aja saatnya itu saya benar-benar trauma benar-benar nggak bisa ngelihat gitu. Takut kalau saya kasih kesempatan dia akan mengulanginya lagi. Dan saya bilang sama orang tua saya karena waktu itu orang tua saya juga masih membela dan kalau bisa dikasih kesempatan kasih kesempatan karena lihat anak gitu. Sampai akhirnya dia berusaha terus datang ngeyakinin saya terus nggak mau sampai saat itu full Ramadan kita pisah ranjang dan dia pulang ke rumah orang tuanya dan setelah Lebaran itu dia datang dengan orang tuanya. Saya juga tetap nggak mau. Pada akhirnya saya luluh dengan kata-kata anak saya, Ustadz, Mama, Papa pulang kapan ya gitu. Karena saat itu dia deketinnya anak saya. Padahal sebelumnya dia nggak pernah sedekat itu sama anak saya. Mama, kapan Papa pulang? Mama, kapan Papa sama kita lagi? Akhirnya kan saya luluh ya Ustadz. Yaudah akhirnya kita bareng lagi. Tapi saya usaha dan kita berjalan 1 tahun. Tapi di dalam situ dia hanya berubah cuma 3 minggu Ustadz. Kita sering berantem di depan orang tua, kita sering berantem di depan anak, itu bikin mental saya makin hancur gitu. Dan ketika kembali tahun lalu balik itu, saya punya syarat. Saya mau balik tapi saya tidak mau bekerja lagi karena mental saya udah terlalu rusak kalau saya harus sambil bekerja. Saya ingin fokus perbaiki mental anak saya. Dan itu berjalan hampir 1 tahun Ustadz. Berjalan 1 tahun, saya nutupin segala kekurangan ekonominya dengan hutang-hutangan Ustadz. Dan di tahun ini, saya berharap banget dia bisa berubah, nyatanya nggak berubah Ustadz. Pada satu ketika dia ketahuan selingkuh Ustadz. Dengan teman dekat saya sendiri yang dari kecil udah berteman sama saya. Dan itu benar-benar bikin saya hancur. Apakah saya dosa sebagai anak terlalu merepotkan orang tua saya? Karena jujur saja saya malu dengan kejadian ini Ustadz. Dan yang kedua, sebagai seorang ibu ya Ustadz, apakah saya salah jika saya saat ini belum mengizinkan ayahnya bertemu? Karena yang saya pikirkan gini, 5 tahun kemarin kemana aja? Gitu. Dan satu lagi Ustadz, gimana caranya biar saya menemukan titik tenangnya saya supaya saya bisa melangkah lebih baik lagi ke depannya? Terima kasih Ustadz. Bunda, yang pertama beliau bertanya terkait dengan anaknya yang harus dibatasi bertemunya dengan ayahnya. Jawabannya, kalau dibatasi, dijaga jaraknya boleh. Yang tidak boleh diputuskan. Kenapa? Karena mungkin Mbak juga butuh sembuh, butuh pulih. Menjaga jarak dari orang yang pernah menyakiti itu bukan memutuskan silaturahmi, tapi menjaga hati agar tidak tersakiti berkali-kali. Kadang kita perlu menjauh sebentar, kadang kita perlu jeda sebentar untuk memulihkan hati agar hati bisa menemukan kebaikan lagi. Tapi poinnya, Mbak jangan sampai memutuskan hubungan antara ayah dengan anaknya. Yang kedua, AA
saya masih merepotkan orang tua saya. Apakah saya berdosa? Tergantung sampai mana merepotkannya. Tapi kalau Mbak dalam keadaan sulit, kemudian orang tua peka ingin membantu, ya wajar, namanya juga siapa? Orang tua. Tapi kadang kita harus sadar, sampai kapan kita merepotkan orang tua. Kita harus mengerti, sampai kapan kita harus memberikan beban sama orang tua. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana biar saya bisa lebih tenang? Kasih amalan aja ya. Satu, zikir. Jangan lepas zikir, karena amalan yang bisa menenangkan hati adalah apa? Zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Istighfar 100 kali. Kemudian tasbih, tahmid, tahlil, takbir 100 kali. Kemudian solawat. Ada satu solawat, yang solawat ini bisa jadi obat untuk setiap penyakit di dalam hati kita. Namanya solawat syifa atau solawat tibil kulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Coba Mbak amalkan salawat itu sambil diusapin dada sebelah kirinya, semoga jadi penenang hati. Terus amalan selanjutnya belajar bangun di sepertiga malam, sholat tahajud.